Hari ini di tahun 2000 yang baru, 2025, kita masih tetap mencari keadilan buat Agus. Keadilan ini nggak akan pernah kita hentikan sampai dengan memang keadilan hakiki ini buat Agus datang. Dan kita masih tetap dengan agenda yang lama, minta pengembalian uang yang sudah disetor oleh para donatur kepada rekening Agus yang selama ini mendekam menjadi tahanan rumah di rekeningnya yayasan. Di rekeningnya itu menjadi tahanan rumah, ya, menjadi tahanan rumah oleh yayasan, dan nanti orang-orang yayasan menjadi tahanan rumah juga. Kalau dia tetap bertahan dengan uang rekening Agus ditahan-tahan, kita pastikan bahwa mereka juga orang-orang yayasan akan masuk ke dalam tahanan rumah juga. Karena negara ini, republik ini diatur oleh hukum. Siapa memulai, dia yang pasti mengakhiri. Dan akhirnya kalau mereka bertahan, kita juga bertahan, pasti menjadi tahanan rumah seperti dana-dana Agus yang ditahan oleh mereka. Bang, ini beberapa langkah yang kita lakukan ya. Yang pertama adalah langkah hukum. Langkah hukum, kita ketahui bahwa donatur telah mengajukan upaya hukum gugatan perbuatan melawan hukum di pengadilan Tangerang ya, untuk menggugat Agus. Tapi kita juga ada beberapa keberatan ya, dan gugatan balik atau gugatan rekonvensi terhadap donatur. Itu yang kita lakukan ya, untuk menyatakan bahwa uang yang telah diserahkan dari donatur kepada Agus itu adalah uang sah miliknya Agus. Karena apa? Donatur memberikan uang tersebut kepada Agus adalah dalam bentuk sumbangan, tidak ada perjanjian sama sekali. Artinya seperti kita menyumbang kepada masjid dan uang itu tidak bisa ditarik kembali. Yang kedua adalah laporan polisi terhadap Gary Julian Saputra yang dia melakukan perbuatan penipuan dan penggelapan, di mana Agus telah diiming-imingi akan uangnya dijanjikan setelah ditransfer, tapi uang yang dijanjikan tersebut tidak dikembalikan kepada Agus. Itu salah satu upaya hukum yang kita lakukan. Tentu ada beberapa tahap yang kita lakukan itu, tetapi kita berharap dengan upaya-upaya hukum tersebut, uang tersebut bisa kembali kepada Agus. Persidangannya dijadwalkan pada tanggal 8 Januari tahun 2025 ya, di Pengadilan Negeri Tangerang. Itu agendanya pertama masih panggilan pertama ya. Panggilan pertama untuk hadir di persidangan. Tentu kita akan memeriksa seluruh para penggugat apakah ada surat kuasanya ya. Karena apa? Kalau memang tidak ada surat kuasanya kepada pengacara, maka otomatis gugatan tersebut adalah obscur liber ya, atau catat formil ya. Nanti kita cek semuanya surat kuasanya apakah benar prinsipal ini memberikan kuasa kepada pengacara untuk menggugat kepada Agus itu ya. Tentu tanggal 8 Januari 2025 kami dari kantor hukum Dr. A.M. Farhat Abbas SHM dan rekan hadir, termasuk Bang Yasin dan Ibu Marlina hadir di Pengadilan Negeri Tangerang untuk membela dan mendampingi Agus untuk memperoleh uang tersebut. Oke. Pokoknya dari pihak Agus cuma dua, kita siap dan sangat siap. Kalian yang sudah menabur genderang berperang, jangan dimatikan apinya, karena apinya akan membakar kamu ya. Jangan coba-coba kamu cabut. Kami siap untuk melakukan perbuatan balik ya. Ketika kamu mendalil-dalilkan suatu perbuatan terhadap Agus, kami lebih siap daripada kalian. Jadi jangan pernah dicabut. Jangan pernah takut melawan kami, karena kami tidak pernah gentar. Oke, tambahannya perlu dicatat ya. Di dalam gugatan tersebut Agus tidak sama sekali dirugikan, tapi Agus dijadikan objek sebagai tergugat dua ya di sini. Tapi dalam gugatan tersebut setelah kita baca bersama tim itu, sama sekali para penggugat tidak bisa mendalilkan kerugiannya, sementara uang tersebut sudah berada di yayasan. Ya, artinya sama sekali Agus tidak ada kerugian di sini ya. Uangnya kan sudah ada di yayasan. Apa yang digugat? Apa kerugian dari si Novi maupun si yayasan itu? Apa?
jangan mengada-ngada gugatan ini, kita nanti gugat balik kok para donatur itu agar disahkan uang 1,3 miliar itu sahnya milik Agus gitu. Kita bisa buat rekonvensi di sana pengadilan. Tapi tunggu saja, kita ada beberapa perlawanan dan menyiapkan argumentasi dan bukti-buktinya itu. Oke, mungkin semoga aku doain sukses buat bapak-bapak pengacaranya lah, itu aja sih. Tapi Agus diwajibkan datang nggak sih Bang nanti tanggal 8 seperti apa? Kalau untuk sidang pertama belum. Oh. Iya, karena ini masih panggilan pertama, nanti ada mediasi. Nanti pada prinsip yang pertama kali nanti diperiksa adalah izin-izin kita. Makanya izin-izin pengacara kita sudah kita siapkan tadi, dari Zaldi sudah mempersiapkan semua senjata, peluru, kokangan, sasaran sudah kita siapkan. Makanya tadi saya bilang mereka yang memulai, jangan sampai mereka yang memberhentikan dirinya sendiri, ya, karena ini maunya mereka. Jadi biar jelas, hitam-hitam, putih-putih. Selama ini Agus sudah cukup bertahan lah ya guys ya. Dan namanya keadilan ini ternyata di negara kita ini yang tercinta, kita harus mengais-ngais untuk mencari keadilan. Kita harus dihina-hina dulu untuk mencari keadilan, dan mereka yang menghina itu sebentar lagi akan semakin terhina justru. Ya. Di dalam suatu perbuatan hukum, kamu mendalilkan, kami punya hak juga untuk menjawab, dan kami sudah sangat siap. Bahkan kami lebih siap daripada mereka. Dan ingat, donatur itu ada dua, ada yang ikhlas, ada yang tidak ikhlas. Mereka yang tidak ikhlas silakan saja melakukan sini. Tetapi ingat, apakah mereka juga mewakilkan atau memberikan gugatan kepada orang-orang donatur yang ikhlas? Ini dia. Jadi banyak sekali kekurangan-kekurangan dari mereka yang mereka kalian pikir terlalu ceroboh. Ya. Sebetulnya sederhana perkara ini, balikan uang Agus, kelar. Ya. Tidak ada yang ibaratnya harus ke pengadilan, harus kita saling melaporkan. Sederhana sekali, sederhana dan simpel. Balikan uang itu, yang hak menjadi hak, ya, yang punya hak Agus kembalikan. Selebihnya kalau memang ada punya Nopi dan yayasan, ya silakan aja. Karena Agus juga bukan tipe orang yang tamak, bukan tipe orang yang ngoyo harus ini uang saya, tidak. Beliau sudah terlalu istiqomah lah. Ya. Mudah-mudahan setelah ini akan ada keadilan. Itu ya guys ya. Ya, ini adalah bagian daripada ikhtiar. Siapa? Tapi yang perlu kita ingatkan adalah kepada tim-tim kawan-kawan pengacara yang di sana, kalau kalian jual, kami borong habis. Ya. Jadi jangan pernah tinggalkan daganganmu, karena kami siapkan uang untuk membelinya. Terima kasih. Oke. Sebetulnya begini, pengurus yayasan atau yayasan gak mesti Nopi aja. Pengurus yayasan ketika yayasannya suatu sudah bermasalah, ya, kemudian dia mengundurkan diri, itu bukannya mengundurkan diri, tapi melarikan diri. Ya, kalau yayasan yang sehat kemudian dia pindah negara atau misalnya sekolah atau tugas belajar, seorang pengurus yang mengundurkan diri, bisa jadi kalau yayasan ini sehat. Ya, kan kita sudah dapat kisi-kisi. Yayasannya Nopi sudah bla 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 bla. Ya, ada beberapa syarat-syarat yang dari Kemenkes yang tidak bisa dipenuhi oleh Nopi. Itu yang kemarin kita diskusi sama orang Kemenkes, masih banyak sekali kekurangan daripada yayasannya Nopi. Tiba-tiba Nopi mengundurkan diri. Lu mengundurkan diri atau melarikan diri? Yang kita kejar juga yayasan. Dan ingat, mereka juga bertindak untuk dan atas nama yayasan. Gary juga, ya. Gary juga mengaku sebagai advokat, padahal dia baru aja semester sekian. Kalau ilmu masih minus-minus, jangan turun gunung dulu. Masih banyak terlalu sakti di bumi ini. Oke. Pokoknya untuk pembelaan Agus, kami siap. Baik secara hukum maupun secara ideologi. Oke. Pembelaan terhadap orang-orang yang terzolimi. Kalau itu namanya saya nggak tahu, belum dengar juga, baru dengar sekarang gitu. Karena ini kalau untuk Agus kita batasi, ya, karena memang beliau juga tidak tahu menahu ya Gus ya. Mereka Agus ini nggak akan tahu. Bagaimana dia tahu orang dia buta dan dia dibutakan gitu loh. Kalau dia mencabut dan lain sebagainya, mencabut itu hak keperdataan daripada orang yang melaporkan. Kita tidak bisa batasi. Agus tidak bisa batasi, pengacara juga kawan-kawan tidak bisa batasi. Itu urusannya beliau. Ya. Mungkin ada trik dan lain sebagainya, kita juga tidak mengerti. Dia tidak mungkin membuka
trik maupun alibi yang akan kita sampaikan di sini karena ini terlalu internal buat kita. Jadi untuk yang ini kita juga no comment. Bang, gimana Bang? Yang kuasa hukumnya Novi mengundurkan salah satu. Oh, berarti dia sudah insaf, ya. Jadi kalau orang sudah mengerti artinya suatu kesalahan, berarti dia sudah mengerti suatu kebenaran. Gitu. Jadi kalau udah tahu jalan lurus, kenapa harus belok-belok? Saya pikir itu bagus. Tapi kalau memang dia sudah di jalan lurus, bergabunglah kepada kami. Kita buka lebar-lebar pintu ini, ya karena memang tempatnya dia berarti ada di sini, bukan yang belok-belok tadi. Karena di belok-belokkan uang itu nggak dikembalikan. Sebetulnya mudah aja, ini jalan lurus, balikin ini rumah Agus, dia tahu lurus toh. Kalau belok-belok, nggak akan. Jangan-jangan memang uangnya udah habis. Ya paling kesannya lebih jaga kesehatan sih. Buat Agus apa buat Novinya nih? Kalau buat Novi apa? Kalau tetap diri lah. Novi kan orang baiknya, aku doain juga semoga baik-baik juga lah. Ya itu kan jadi jawab sama pengacara aja sih. Konteks. Pokoknya yang pasti kita membatasi yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Jadi kalau memang itu hak Agus, Allah pasti akan turunkan semua untuk Agus. Ya, kalaupun sebagian, tidak seluruhnya, ya tidak apa-apa. Berarti itu memang rezeki gitu ya Gus. Yang penting ada keredoan, ada keikhlasan. Ya. Tapi yang namanya maling dia tidak akan mau beredo-redo. Bang, tadi kan abang pribadi bilang ada batasan dari Agus sendiri gitu kan. Nah, untuk mencabut laporan dari Agus ke Novi, ada batasnya nggak Bang? Maksudnya Novi kalau udah begini baru saya akan suruh Agus cabut atau seperti apa Bang? Ada prinsipnya Agus ini orang baik, ya. Dan Republik ini mengatur tentang perdamaian, mediasi, ya. Kalau orang sudah merasa salah, yang namanya kesatria ketika lawannya sudah terkapar, dia tidak akan membunuhnya. Ya, Rasulullah bahkan ketika dia dilempari kotoran dia memaafkan, apalagi Agus. Itu aja sih, saya pikir juga mewakili Agus tidak mungkin untuk memaafkan. Ya, tidak mungkin. Bahkan itu terlalu terbuka. Sederhana. Ya. Cuma memaafkan itu apakah kemudian mengembalikan semua hak?